Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqq hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih dan senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan demi kenikmatan, terutama nikmat sehat wal afiat yang dibarengi dengan nikmat iman dan Islam, sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa duduk hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat salam selalu senantiasa tercurahkan kepada sang pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para segenap jamaah Ratibul Haddad, dan khusus kepada segenap guru, para asatidz, para ustaz, para kiai, dan juga terkhusus kepada guru kita yang sedang dalam perjalanan, Al-Habib Muhammad Al-Hadi bin Ali Al-Kab, juga guru kita Sahibul Majlis, Khadimul Majlis Al-Ustaz Asep, dan juga orang tua kita Pak Haji Edi, sebuah kita Bapak Nuno, Profesor Haji Pak Didi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah diberikan rezeki yang barokah, diberikan ilmu yang manfaat, dan diberikan kekuatan untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada bapak-bapak, para hadirin Majelis Ratibul Haddad, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, rezeki yang luas dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita, terkhusus kepada Sayyidul Walid Abu Yasir Ahmad Nawfal bin Abdullah Al-Kab, dan juga kepada guru kami Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah As-Segaf, dan juga Abu Yasir Muhammad bin Adam Al-Qiyasani. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga terkhusus kepada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Kab, Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kab, dan juga Sayyidul Walid Abu Kiai Ahmad Syatibi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, ilmu yang barokah, dan diberi rezeki yang barokah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada Bibit Ahmad bin Hasan Abdullah bin Haddad bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila anqal al-dhikru as-sabi' 'ashar qad sahih ar-ratib nafa'allahu bihi nastaghfirullah rabbal baraya wa nastaghfirullah min al-khataya arba'an. Qala bi syarhi fa huwa min al-istighfari al-matlub al-mandub ilayh al-marghub fihi wa qad warada fi fadilati al-istighfar wal amri bihi min al-kitabi wa sunnati ma ya'suru hasruhu. Qala Allah ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Wa qala azza min qa'ilin karim وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وقال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بدائكم ودوائكم ألا إن دواءكم الذنوب Ala inna da'akumud dzunub wa dawa'akumul istighfar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktsara min istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala alaihi salatu wassalam ma asarra man istaghfar wa in 'ada fil yawmi 70 marrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ya ibadi kullukum mudhnibun illa man 'afaituh fastaghfiruni aghfir lakum wa man 'alima anni dzu qudratin 'ala an aghfira lahu ghafartu lahu wa la ubali. Malam hari ini kita memasuki pembahasan zikir yang ke-17 ya. Sebelumnya kita sudah membahas zikir yang ke-16 ya. Zikir yaitu ya farijal ham ya kashifal gham. Faedahnya kemarin yaitu untuk membantu mempermudah untuk melunasi hutang. Banyak hutang baca ya farijal ham ya kashifal gham sebanyak mungkin ya. Karena Nabi katakan mengajarkan ya kepada Sayyidina Abu Bakar doa ini, dan Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada putri beliau yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata beliau, kalau jika kalian engkau punya hutang sebesar gunung Uhud dan kau baca zikir tersebut, maka insya Allah akan lunas. Jangan amin doang, amalin ya. Amin aja tapi nggak diamalin ya. Nah, untuk malam hari ini kita memasuki zikir yang ke-17. Zikir yang ke-17 yaitu zikir Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku meminta maaf kepada Allah Rabbal Baraya, Tuhannya manusia. Baraya itu manusia. Astaghfirullah minal khataya, aku meminta ampun kepada Allah minal khataya, dari kesalahan. Khataya ini kesalahan ya. Kita baca 4 kali ya. Zikir tersebut kita baca 4 kali. Qala fi syarhi ya. Katakan di sini di dalam kitab ini fa huwa minal istighfar al-matlub al-mandub ilaih. Zikir tersebut termasuk kategori istighfar yang mana istighfar tersebut sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ya. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa keutamaan, keistimewaan zikir istighfar ini sangatlah banyak, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Bahkan kata beliau, kata Habib Alwi, ma ya'suru hasru, yang sulit untuk dihitung ya. Saking banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar ya. Apa istighfar? Thalabul ghufran, yaitu meminta ampunan.
istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, fahisyah ini perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang keji. Aw dzalamu anfusahum, ataupun berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Perbuatan zalim itu apa sih? Perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan. Berarti kita kalau bermaksiat itu sedang menzalimi diri kita sendiri. Ya, maksiat itu menzalimi diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena hasil dari maksiat tadi dosa. Benar nggak? Yang harus kita tanggung, yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi jika kita berbuat maksiat, berarti kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Dan orang-orang tersebut, orang-orang yang ketika berbuat keji, berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan perbuatan maksiat, zakarullah, ketika setelah melakukan perbuatan keji tadi, kemaksiatan tadi, mereka ingat Allah. Ya, zakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfiru, setelah ingat Allah dia minta ampun kepada Allah lidzunubihi, ya, karena dosa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini menjelaskan orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat meminta ampun kepada Allah, ini terpuji orang seperti ini. Bermaksiat, tapi setelah bermaksiat dia meminta ampun. Tapi jangan menyepelekan dosa. Ya, kata Ustaz gampang habis maksiat, cukup pakai istighfar sama Allah. Jangan. Ya, besok maksiat lagi nggak boleh. Ya, itu berarti taubatnya belum benar-benar taubat. Ya. Kalau ada niat untuk kembali melakukan kemaksiatan, itu bukan taubatan nasuhan, itu namanya taubat sambal. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza min qail, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu kata Allah, barang siapa yang berbuat keburukan ataupun menzalimi dirinya sendiri tadi dengan perbuatan dosa, kemudian setelah itu dia yastaghfirillah, dia ingat Allah, dia minta ampun sama Allah, maka apa kata Allah? Yajidillah, pasti dia akan menemukan dan mendapatkan Allah itu zat yang maha pengampun, dan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Bahkan di dalam satu hadis Nabi mengatakan, ya, menjelaskan bahwa ketika ada seorang hamba yang bertaubat dari dosa, ya, itu Allah sangat senang sekali, ya, melebihi kesenangan seorang ibu yang anaknya hilang kemudian ditemukan kembali. Gimana tuh rasanya? Ya, seorang ibu atau orang tua yang kehilangan anak pasti sedih kan? Waktu ketemu pasti girang nggak? Girang banget. Nah, Allah pun seperti itu. Ketika mendapatkan hambanya jauh dari Allah, berbuat maksiat terus, tapi suatu ketika dia kembali kepada Allah, minta ampun, bertaubat, itu Allah senangnya melebihi dari orang tua yang kehilangan anaknya tadi, ya, yang anaknya kembali ditemukan. Jadi kalau kita benar-benar istighfar, minta ampun, taubat sama Allah, janji Allah nggak akan diingkari. Yajidillaha ghafurur rahim, dia akan mendapatkan Allah itu zat yang maha pengampun, dan Allah juga zat yang maha pengasih dan penyayang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka mau meminta ampun kepada Allah. Jadi orang
Ya, kalau dia sadar dia banyak dosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan menyiksa dia. Ya, kenapa siksaan ini datang? Karena banyaknya manusia yang berbuat dosa dan lupa untuk meminta ampun. Bahkan lebih ironisnya lagi, orang di akhir zaman ini bangga dengan kemaksiatan. Maksiat dipertontonkan. Benar ya? Bangga dengan kemaksiatan ini luar biasa. Ya, mabok dipertontonkan. Ya, joget, buka aurat dibangga-banggakan. Ya. Untuk apa membanggakan kemaksiatan? Ya. Dan Allah sudah menutupi kesalahan dia, tapi dia yang membuka sendiri kesalahannya. Allah sangat murka sama orang-orang seperti ini. Ya. Yang mabok diposting status WA, rambut merah nih, senggol dong. Ya. Bangga dia dengan maksiat Allah. Allah sedang murka kepada dia kalau dia bangga dengan maksiat. Dia buka kemaksiatannya sendiri, itu yang membuat Allah murka. Karena Allah sudah menutupi kemaksiatan dia, tapi dia buka sendiri kemaksiatannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kata Nabi, beruntung bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfaran katsiran, istighfar yang banyak. Ya. Jadi beruntung orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya berupa istighfar yang banyak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu ala. Alhamdulillah, selamat datang kepada guru kita Al-Habib Muhammad Al-Hadi. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, umur, rezeki. Ini namanya belum. Canda, harus segisi nggak apa-apa. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kata Nabi, beruntung ya orang yang dalam catatannya dia dapati istighfar yang banyak. Ya, jangan putus istighfar. Sadar diri kita ini banyak dosa. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Kata Nabi, apakah kalian mau aku beritahu dengan penyakit yang kalian miliki dan penawar dari penyakit tersebut? Kata Nabi, ala in ada'akumud dzunub. Penyakit kalian itu adalah dosa. Bahkan dosa ini lebih mengerikan daripada penyakit stroke dan lain sebagainya. Tapi kita kalau lagi bikin dosa tuh kayak punya penyakit gitu. Ya, kalau baru pilot sedikit berobat langsung. Ya, berbeda ketika kita berbuat dosa santai. Ya, kopi masih enak diminum, rokok masih enak. Ya, itu. Ya, itulah kita. Ya, nggak sadar bahwa dosa itu adalah penyakit. Penyakit kalau tidak diobati lama kelamaan apa? Kronis, parah. Dosa pun seperti itu. Kalau nggak diobatin, ya lama kelamaan ya semakin kronis.
artian kronis semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makin tambah lupa dari Allah. Nah, penyakit ya, dosa itu adalah penyakit, maka kata Nabi, wadawa akumul istighfar, dan obatnya, penawar daripada penyakit dosa tersebut adalah istighfar. Ya, makanya jangan bosan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kata Nabi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya, kesulitannya akan Allah berikan jalan keluar dan solusi. Ya. Jadi kalau pengen kita keluar dari kesulitan dan kesusahan, ya, banyak-banyak baca istighfar. Barangkali sebab dari kesusahan dan kesulitan kita tadi adalah dosa, bisa jadi, ya, karena banyak dosa, ya. Jadi susah aja hidupnya gitu, karena banyak dosa. Solusinya apa? Istighfar. Wa min kulli dzikin makhraja, dan setiap kesempitan dalam kehidupan kita, sempit rezekinya, sempit kesehatannya, banyakkan istighfar. Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau kita berbicara rezeki pasti langsung pola pikirnya ke duit, pasti nggak jauh, ya. Rezeki itu luas maknanya, sehat itu rezeki, ya. Cuma duit doang pikirannya, duit aja. Memang duit itu bukan segalanya, tapi segalanya banyak duit sehat, ya, Pak Harian. Ada duit pusing gitu, ya. Nah, solusinya supaya kehidupan kita tenang, tentramnya, ada solusi dari bermacam kesulitan. Solusinya adalah memperbanyak baca istighfar. Mau lancar rezekinya, kesehatannya dijaga oleh Allah, banyak-banyak baca istighfar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma asara man istighfar. Kata Nabi, tidak dikategorikan orang yang membangkang kepada Allah, ya, orang yang senantiasa membaca istighfar. Wa in 'ada fil yaumi 70 marrah, walaupun dalam sehari dia berbuat dosa sebanyak 70 kali. Ya, walaupun dia 70 kali berbuat dosa dalam sehari, tapi dia mau dan sadar dia berdosa, meminta ampun kepada Allah, tidak dikategorikan orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum mudnibun, setiap kalian ini mudnibun, berdosa. Jadi kita hamba-hambanya Allah ini pasti berdosa. Illa man afaituhu, terkecuali orang hamba yang aku selamatkan dari dosa. Nah, makanya saya sering sampaikan, jangan pernah meremehkan si pelaku maksiat. Jangan pernah meremehkan orang yang berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena memang, ya, Allah lah yang sudah menakdirkan dia seperti itu, dan menakdirkan kita seperti ini, ya, yang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Kalau Allah inginkan kita berbuat dosa saat ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasti kita terjerumus di dalam dosa. Ya. Semuanya kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambaku ini berdosa, terkecuali yang aku selamatkan dari perbuatan dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum,
Kata Allah, memintalah ampun kepadaku kalian. Aghfir lakum, aku akan ampuni dosa kalian. Ya. Wa man 'alima anni dzu qudratin 'ala an aghfiralah, ghafartu lahu wa la ubali. Barang siapa yang yakin bahwasanya aku ini mampu untuk mengampuni dosa, maka aku akan ampuni dosanya walaupun dosanya banyak, dan aku tidak akan peduli. Ya. Selama kita mau meminta pengampunan dosa, beristighfar kepada Allah, Allah nggak peduli seberapa besar dosa kita. Ya, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, apa? Dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya Allah ini mengampuni dosa apapun terkecuali dosa syirik, menyekutukan Allah. Ya, minta bantuan sama dukun. Nah, ini syirik namanya. Ya. Orang pintar, ya, orang pintar. Dukun disebut orang pintar. Iya, orang pintar, yang datang ke dia orang bodoh semua. Hanya disebutnya orang pintar. Ya. Minta pertolongan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pun ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sadar diri bahwa kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Maka beruntung kita ya hadir di majelis Ratib Al-Haddad, yang mana di dalam Ratib Al-Haddad ini ada zikir yang berupa istighfar. Memang istighfar ini sangatlah penting untuk kita semua ya, selaku hamba Allah yang banyak dosa. Makanya mungkin cukup ya pembahasan zikir Ratibul Haddad. Mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk saya pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan mendengarkan untayan ilmu dari guru kita Habib Muhammad Hadi bin Alwi Al-Kab. Tapi sebelumnya mungkin kita akan mendengarkan lantunan qasidah yang akan dibawakan oleh Ustaz Azhar. Terus Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullah asrafa rasulil ajaib wa ta'umul al-jam'an ma badanul kawakib salawatullah asrafa rasulil ajaib wa ta'amul al-jam'an ma badanul kawakib wa bala sa'atu alaina wal hana min kulli janib falana al-bushra bisa'adin jana min khairi wahib Allahumma salli ala Rasulullah ya Habiballah al-taib wa ta'amul
كواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير حبائب صلوا على محمد صلوا عليه وعلى آله فرسل العجائب وتعود كواكب مرحبا بشمس خابيات فيها الكواكب مرحبا بشمس قد محت كل وياهب صلوات الله اكتشف رسل العجائب وتعم الجمع ما بدا نور كواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallahu khairan. Guru kita sudah tiba di tengah-tengah kita daripada Sahibul Fadilah Al-Habib Muhammad Hadi bin Al-Qab. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusus jamaah kita untuk bisa mendengarkan, fokus, buka telinga dan hati kita, jangan ngobrol. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan semoga menjadikan daripada modal kita untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah. Ya Rabbal kepada beliau Habib Muhammad Hadi bin Al-Qab, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad.